Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini Om David pengen menjawab pertanyaan dari salah satu temannya Om David. Yang kebetulan dia ini punya anakan sulcata banyak, kemudian bingung. Gimana nih Om, kalau misalnya kita itu harus pergi ke suatu tempat, kita harus meninggalkan anakan-anakan sulcata kita, padahal kita tuh nggak punya siapa-siapa untuk membantu menjaga atau merawat anakan-anakan sulcata yang kita tinggalkan tersebut. Nah, kalau situasinya kayak gitu ya, Om David kasih masukan gini. Ya sudah, kalau memang kamu nggak bisa dapat bala bantuan untuk menjaga anakan-anakan sulcatamu ya yang kamu tinggalin, nggak ada salahnya kamu bawa aja anakan-anakan sulcata tersebut. Ya, bener, nggak salah denger. Bawa aja. Kenapa dibawa aja? Karena sulcata itu termasuk kuat ya, termasuk hewan yang nggak gampang mati kalau dalam perjalanan. Dia juga nggak gampang stres kalau dalam perjalanan ya. Asalkan dalam tanda kutip sulcatanya dalam keadaan sehat. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu bawa aja anakan-anakan sulcatamu itu sama-sama kamu untuk pergi ke suatu tempat mungkin dalam waktu yang cukup lama. Daripada kamu tinggalin di rumah, kemudian tidak ada yang membantu merawat atau menjaga atau ngasih makan sulcata-sulcatamu, dan kamu nanti kepikiran, nanti kamu juga nggak tenang, ya kan? Terus kita juga nggak tahu apakah di rumahmu tuh memang bener bebas tikus dan lain sebagainya. Saran Om David, bawa aja sulcatanya. Nah, seperti apa? Oke, akan Om David tunjukin seperti apa. Sangat gampang. Kita cukup mempersiapkan sulcatanya, kemudian menaruhnya di satu wadah, lalu kita tempatkan. Kalau misalnya kamu naik kendaraan roda 4 atau mobil, kebetulan mobil pribadi, taruh di paling belakang gitu ya, supaya dia nggak terlalu kedinginan karena AC. Oke, Om David kasih contoh ya kayak gimana, karena kebetulan Om David juga pengen membawa anakan-anakan sulcatanya Om David ke satu tempat. Yuk. Oke, ini Om David sedang memperlihatkan turtle table-nya Om David ya. Om bisa lihat, nih turtle table Om David yang Om David pasang di rumah ya, dengan UVB yang menyala. Nah, kita akan coba membawa anakan-anakan sulcata ini pergi, karena tidak ada orang yang menjaganya di rumah. Jadi otomatis kita harus bawa mereka bersama dengan kita ke satu tempat itu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kalau kalian naik motor, kalian bisa mempersiapkan kayak wadah-wadah gini ya. Nah, seperti wadah-wadah gini. Atau kalian bisa juga kardus-kardusan ya. Seperti apa kardusnya? Ya misalnya kardus seperti ini nih. Ya, kardus ultra atau dus kayak gitu, atau dus sepatu boleh ya. Lalu kalian bolong-bolongin. Kemudian kalian masukkan sulcatanya ke satu tupperware, kalian bolongin, kalian masukin ke box, kalian bawa pakai motor ya. Jadi seperti kalau kita mau paketin anakan sulcata itu ke luar kota. Nah, bisa kasih bolongan yang banyak supaya tidak mengganggu sirkulasi udara sulcatanya. Nah, kalau kamu naik mobil jauh lebih gampang lagi ya, jauh lebih mudah. Kamu cukup bawa aja sulcatanya, nggak usah takut, nggak usah juga bimbang, nggak usah juga panik. Kenapa? Karena sulcata itu binatang yang kuat ya. Di perjalanan tuh dia nggak gampang mati, nggak gampang juga sakit, asalkan sulcatanya ya sehat. Nah, ini Om David kasih contoh ya. Nah, ini kan kotor nih. Nah, jadi kalau kotor kita bersihin dulu, jangan langsung dibawa begitu ya. Kita bersihkan aja dulu, lalu habis kita bersihkan, nah, kita siapkan dia untuk kita bawa pakai mobil ya. Ini Om David matiin dulu lampu-lampunya.
ya. Nah, mati. Nah, kalau soal lampunya kalian mau ikut bawa juga terserah ya. Kalian bisa aja kalian ikut bawa juga perlengkapan seperti lampu-lampu ini. Tapi kalau tortote boleh dibawa, aduh repot lagi ya. Nyalain dulu lah lampunya. Oke. Nah, ini sebenarnya tinggal kita bersihin aja. Habis kita bersihin, siap untuk dibawa. Kalau bisa sih kita kasih sayuran juga selama dia di jalan supaya dia makan. Om David bersihin dulu ya, sebentar. Oke, Om David udah siapin koran karena kita mau ngeganti koran-koran yang kotor ini ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Dan kalau misalnya bersih, ya otomatis sulcatanya juga sehat gitu. Kalian jangan malas ngebersihinnya. Kalau kalian selalu menjaga kebersihan sulcata kalian, ya mudah-mudahan dia sehat-sehat terus ya. Oke, ya aduh, tong sampahnya sudah, kita lipat dulu. Ya. Wow. Sudah, tinggal kita alaskan pakai koran saja ya, mudah saja. Oke, sudah. Oke, segitu aja, gampang banget ya. Gampang banget. Nah. Kemudian satu lagi, ya, satu lagi. Oke, pindahin dulu sulcatanya. Kotor banget ya. Ya ampun. Kacau, kotor banget. Jadi harus dibuang ya. Oke. Taruh. Buang. Yeah. Ambil koran. Oke, sudah. Nah, kita taruh lagi. Voila, this is it. Dah, kita siapin sayur karena nanti buat di perjalanan supaya biar mereka makan. Ya, kebetulan Om David udah mempersiapkan sayur. Yuk, kita ambil sayurnya. Ntar dulu, sebentar. Nah, ini dia sayurnya. Kebetulan Om David tadi sudah mempersiapkan sayur, udah dicuci bersih, bahkan udah kering lagi ya. Ini kita kasih ke sulcata-sulcatanya. Oke. Nah, sebaiknya sayur tuh diberikan pas lagi cukup basah ya, biar mereka dapat kecukupan air. Kalau saran Om David sih gitu. Kalau ini udah agak kering, tapi bagian bawahnya masih basah sih. Oke, sudah. Kasih aja banyakan nggak apa-apa. Kalau nggak habis kan besok bisa kita buang ya kalau udah layu ya. Nggak ada masalah. Jangan pelit-pelit. Kalau Om David termasuk penganut sulcata itu, makanya nggak usah ditakar-takar lah. Lebih baik lebih daripada kurang ya, biar cepet gede. Gitu. Kalau nggak habis tinggal kita buang. Kalau layu kita buang, kita ganti sama yang baru. Udah sip. Nah, sekarang Om David mau ngasih masukan soal kalau kita taruh di mobil, taruhnya di mana ya. Nah, anggaplah nanti Om David perginya menggunakan mobil merah ini ya. Nah, kita membawa sulcatanya tuh sebaiknya di mana? Nah, saran Om David, apabila kalian itu menyetir atau kalian itu menumpang duduk di depan ya,
atau kalau sendirian, sulcatanya tetap nggak usah ditaruh di depan, karena angin AC itu langsung ya ke yang duduk di depan. Sebaiknya kalian itu taruhnya juga jangan di tengah, kalian taruh itu di belakang ya. Kalian buka, kemudian kalian taruh di bawah tuh, paling bawah ya. Ini kebetulan Om David nggak bawa kuncinya, kalian taruh di paling bawah. Nah, kemungkinan besar kan dia nggak langsung kena AC ya, itu lebih aman. Kita hindarin sulcata itu dari udara dingin, dari AC. Nah, sama juga kalau misalnya kita pakai mobil putih ini, mobil klasik tua ini, saran Om David sih kalian kalau jaraknya nggak terlalu jauh ya, kalian sebenarnya bisa aja taruh di bagasi. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, terpaksa kalian taruh di sini. Nah, kalian nggak apa-apa taruh di situ ya, di jok belakang. Tapi kalau bisa jangan nyalain AC lah. Kalaupun nyalain, ya nyalainnya AC-nya yang kecil aja. Oke. Lalu kalau kalian misalnya menggunakan motor, gampang aja. Kalian jangan bentukannya itu seperti ini ya. Kalau kaliannya bentukannya seperti ini, salah. Kalian itu harusnya pakai paket. Bentukin jadi kayak paket kalau kalian kirim pakai KIB, atau kalau kalian kirim pakai Tiki, bentukin aja kayak paket. Kalian kemas kecil paketnya, pakai kardus sepatu ya, atau misalnya pakai kardus apapun lah itu yang kecil. Nah, kemudian kalian pakai goodie bag, baru kalian bawa. Boleh taruh di stang, boleh juga kalian ikat di belakang. Atau kalau kalian juga punya box yang lebih besar ya, kayak gini nih, Om David ada. Nah, misalnya box kalian nih, box kayak semacam Lion Star gini ya. Ini buat sulcata besar bisa nih, kalian bawa pakai ini. Kalian tutup, kalian bolongin. Kalian taruh di belakang motor pun bisa ya. Atau kalian pakai, nah ini nih, yang apa namanya, keranjang buah ya. Kalian juga bisa pakai ini. Dan ini juga sirkulasi udaranya bagus nih kalau pakai ini. Tinggal kalian ikat aja, ketutup. Dah, gampang pokoknya mah. Sulcata itu binatang yang kuat ya, hewan yang kuat. Dia kalau dingin-dingin dikit ya oke lah, oke nggak masalah. Cuman kita untuk menghindari terlalu dingin ya, AC-nya kita kecilin. Saran Om David kalau taruh di mobil, taruhlah di belakang. Oke. Nah, Om David belum mau jalan, jadi Om David balikin lagi mereka sambil menunggu drivernya Om David belum datang ya. Ya, dia pup. Begini nih, baru ganti koran, dia udah nyaman dipupupin, repot juga ya. Nanti kita bersihin ya. Kita ambil tisu dulu. Nah, ini juga satu masukan nih. Kalau saran Om David, kalau kotor, kalian nggak usah langsung buang sekoran-korannya ya. Sayang, itu kan koran baru. Kalian cukup ambil tisu aja atau koran bekas ya. Biarin dia selesain pupnya dulu sampai habis. Kalau udah selesai, kalian tinggal pungut pupnya itu pakai tisu. Lalu kalian buang ke tong sampah. Waduh, banyak banget ini pupnya. Ya ampun, banyak amat itu pupnya. Udah belum? Kita tungguin dulu ya. Nah, udah nih. Oke. Tahu dari mana Om pupnya udah apa belum? Ya gampang, kalau dia udah selesai pupnya ya dia jalan. Kalau dia belum selesai pupnya ya dia masih di situ nyelesain pupnya. Itu ya, jangan dia lagi masih ngeden ngeluarin pupnya kalian comot, itu sama juga bohong. Habis itu dia pup lagi, kotor lagi. Nah, ini nggak terlalu parah lah ya kotornya. Jadi ya tuh kan. Aduh, terlalu ya resiko ya tangan kita kena pup. Habisin dulu deh. Oke, kayaknya udah habis ya. Wajar ya kalau sulcata itu kalau diganti koran atau substrate-nya dia pup. Nggak tahu kenapa, tapi pengalaman Om David dia kalau misalnya nyaman ya, nyaman, korannya diganti, dia bisa pup dibandingin tempat yang kotor ya. Kalau kita bersihin nggak lama dia pup atau keluar pipis atau keluar urate. Pengalaman Om David gitu, mungkin dia merasa nyaman kali ya. Who knows, nggak ada yang tahu. Habis kalau nanya dia pasti nggak jawab. Gitu ya. Jadi kalian gak usah kesel. Ya bersyukur aja kalau
hewan peliharaan kalian, sulcata kalian tuh sehat. Mau dia pup, mau dia pipis, mau tangan kita kena pup, ntar tinggal cuci tangan aja. Jadi nggak usah manja, ya. Namanya juga pelihara hewan ya, seperti itu. Oke, kita buang sampah dulu. Ya, buang sampah. Sudah. Oke, selesai ya. Biarinin aja mereka nih, kita nggak usah panik juga. Santai aja. Om David juga lagi nungguin drivernya Om David. Ntar kalau udah datang, kita baru berangkat. Mau Om David bawa nih. Om David mau kemana? Nanti lihat aja ya. Sip. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Kalau kita mau bawa sulcata itu pergi, jadi kita nggak perlu repot-repot atau punya pikiran yang aneh-aneh. Cuman kalau memang sulcata kamu lagi sakit, Om David nggak saranin ya. Kalau ini Om David kasih saran untuk sulcata yang kita asumsikan itu sehat. Jadi kita bisa bawa kemana aja, no problem ya. Sulcata itu termasuk hewan yang kuat, kemudian juga dia tahan terhadap perjalanan ya, terhadap AC mobil, terhadap ruangan yang sempit. Kalau kita paketin dia dalam Tupperware atau dalam kardus, dia tahan, gak gampang stres. Kadang-kadang teman-teman Om David yang seller ya, itu nekat ngirim sulcata itu bisa sampai 3-4 hari nggak makan pun, asalkan dia sehat, dia tetap begitu sampai di unboxing dikasih makanan, dia tetap makan ya, walaupun butuh adaptasi sedikit ya, karena terlalu lama di jalan dan terlalu lama dia puasa nggak makan. Nah, apalagi kalau kita ownernya bawa dengan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan wadah tempat membawanya, dan kita perlengkapi juga dengan makanan kesukaannya dia selama di perjalanan. Harusnya sih keadaan sulcata teman-teman itu akan baik-baik saja. Oke, sip. Om David mau kemana sama sulcata-sulcata Om David? Lihat aja di next video ya. Thank you udah ngikutin channelnya Om David Sulcata Farm. Terima kasih juga buat yang selalu setia sama channelnya Om David. Om David doakan semuanya sehat-sehat dan banyak rezekinya. Dan juga kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 dan Corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa kembali bersilaturahmi, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, seperti dulu, dengan tanpa khawatir, dengan tanpa takut, dengan tanpa punya pemikiran yang tidak-tidak ya. Artinya ya teman-teman tahu lah ya, dalam keadaan kayak gini ya kita stres lah kalau terus-terusan mikirin takut ini takut itu karena ada COVID-19, karena Corona. Makanya kita bersama-sama berdoa supaya cepat berlalu Coronanya. Oh ya teman-teman, satu lagi pesan Om David, jangan kamu lupa, setelah kalian itu megang sulcata, pastikan kalian semua cuci tangan pakai sabun ya. Jangan pernah kalian males, jangan pernah kalian tunggu entar. Bahaya ya. Sulcata itu seperti juga hewan-hewan lainnya, itu mungkin carrier bakteri atau virus atau kuman. Jadi teman-teman pastikan selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun ya. Itu juga anjuran pemerintah supaya kita dijauhkan dari segala macam virus, termasuk virus COVID-19 dan juga Corona. Oke, thank you. Bye-bye.